Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Semesta Mejo dan Sobat Pelatihan. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Abid Zainal Abidin dan Pak Oik Abdul Khalik. Di tengah-tengah kita ini ada teman baru Pak Oik. Ya, kolega baru. Kolega baru ya. Baru datang. Baru datang. Dan tenaga energi baru. Ya, masih fresh. Fresh, semangat baru. Fresh from the oven. Kalau kue ya. Sobat Semesta Meja dan Sobat Pelatihan, jadi di tengah-tengah kita ini ada di antara CPNS ya yang mengikuti tes kemarin dan alhamdulillah penempatan di Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM wilayah 3. Nah, kita akan ngobrol bagaimana kemarin beliau berdua ini dan ada temannya sebenarnya ya, ada berapa orang kemarin ya? 8. Ada 8. Ada 8. Ada 8 orang. Nah, ini 2 orang dulu kita ambil. Karena baru masuk kemarin ya. Ya. Nah, ini ada 2 orang di tengah-tengah kita nanti menceritakan pengalaman bagaimana langkah saat masuk ke CPNS. Mungkin biar kenalan. Ya, yang pertama kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Nih dari mana dulu nih? Dari ladies first. Ladies first, benar. Iya, benar. PUG ya. Pengaruh utama. 30% nih Pak. Iya, 30%. Mangga Mbak, siapa saya juga belum kenal soalnya. Iya. Oke. Ya, mangga Mbak. Perkenalkan, nama saya Rian Prima Medianti, biasa dipanggil Prima. Saya CPNS 2024, formasi Pranata SDM Aparatur Terampil, sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya yaitu D3 Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Yogyakarta, lulus tahun 2019. Universitas apa tuh? Yogyakarta. Jogja UNY ya? Iya. UNY ya. Cocok ya? Ya, oke. Pas ini. Administrasi perkantoran. Memang dulu milihnya di sini, Pak? Iya. Permintaannya langsung di sini ya? Penempatan. Iya, penempatan. Waktu itu pikirnya Bogor tuh di mana atau tiba-tiba kok jauh banget gitu? Pikirnya saya di kota, soalnya kan nggak ada tulisannya Taman Nasional ini. Oh iya. Kalau Taman Nasional berarti di hutan gitu. Iya, beda lagi. Ya, oke. Nanti kita lanjut ya. Ya, Maka Mas apa kemarin lupa saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nur Firdaus, biasa dipanggil Vicky. Saya mengisi untuk formasi Pranata Humas Ahli Pertama, sesuai dengan ijazah lulusan saya yaitu Ilmu Komunikasi di Universitas Bung Karno tahun 2019 lulusnya. Tahun lulus? 2019. 2019. Kalau Bung Karno itu di mana? Di Cikini, Pak. Oh, di Cikini, Jakarta. Iya, Jakarta. Okay. Ilmu komunikasi. Iya. Itu jurusannya atau program studi? Jurusannya, Pak. Tapi program studinya Ilmu Komunikasi, jurusannya Ilmu Komunikasi Bisnis. Ilmu Komunikasi Bisnis. Pas banget ya. Oke. Pas aja lah. Pas aja. Enggak, maksudnya jurusannya dengan apa formasi dengan yang formasi didaftar. Ya, Iya. Pranata Humas, kemudian basicnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah, sebelum ini nanti kita bicara lebih lanjut. Nah, dulu saat daftar itu memang Mbak Prima ya, panggilannya Mbak Prima. Aslinya tadi dari mana? Saya aslinya di Kalideres, Jakarta Barat, KTP-nya. KTP-nya? Iya. Terus saya selama kuliah sampai 2025 awal kerja di Jogja. Kerja di apa, Mbak? Di customer service sama yang terakhir di Bank BTN. Sebagai Debt collection. debt collection atau debt collector? Collection. Beda. Collection kalau kolektor ya. Iya. Deket-deket ya. Deket-deket tapi beda tadi. Beda-beda. Ngoleksi ya. Oke. Memang ini ya berarti sudah biasa juga untuk mengelola SDM ya. Iya, kan itu menghubungi melalui telepon. Mengingatkan angsuran perumahan. Oh iya. Oke. Nah, waktu daftar ke sini itu pertimbangannya apa? Maksudnya kok milih Pranata SDM? Sesuai kualifikasi pendidikan aja sih. Oh, nyocokin ya, mana yang masuk gitu ya? Iya. Kan banyak. Iya benar. Kalau dari saingannya, formasi ini gimana? Hitung-hitungannya dulu. Saya kagetnya itu pas lulus administrasi itu saya kagetnya peserta tunggal. Untuk pilihan di tempat di sini. Iya.
Wah bener Wih, rezeki ya. rezeki ya. Berarti terus nggak belajar waktu itu? Kan saya ikut CPNS 4 kali ini. Oh, 4 kali. Iya, Ya. sebelumnya saingannya banyak, cuma lolos Iya, iya. di peringkat aja kan. Iya, iya. Lanjut SKB itu sama yang terakhir lulus passing grade. Hmm. Terus yang terakhir ini saya kaget pas lulus administrasi, kok cuma saya aja gitu Ya. kan. Terus pas itu kan ada pasca sangga, aku pikir nanti paling ada yang nyanggah yang nggak keterima gitu Iya, iya. kan. Terus pas pengumuman pasca sangga ternyata aku aja gitu yang peserta tunggal gitu. Iya, iya. Itu namanya rezeki. Rezeki. Bener. Itu takdir sudah itu. Takdir sudah. Nah, kalau Mas Vicky sendiri Mas gimana? Vicky gimana? Jadi awalnya daftar CPNS itu diajak temen. Oh. Kebetulan temen di kantor yang lama Di mana ikutan. kantornya itu? Saya bekerja sebagai sales representatif, Pak. Di Sales salah satu sales representatif Oh, sales di representative. salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang distributor scanner dokumen. Gitu. Nah, teman kantor ikutan, kayaknya udah 3 kali 4 kali dia ikutan. Saya ini dari awal belum pernah ikutan CPNS. Bahkan saya mencari tahu pun enggak. Ya. Yang pas diajakin, cobain deh ikutan deh sekali lah minimal seumur hidup gitu kan. Ya. Ya udah, tapi ajarin ya cara daftarnya gitu kan. Waktu itu dorongan orang tua juga enggak? Enggak ada. Oh, orang tua ya pokoknya senikmatnya daftar Iya. di mana kerja di mana gitu ya. Terus akhirnya ngobrol sama istri, ya udah coba ikutan gitu kan. Ya udah daftar, minta akreditasi kampus, akreditasi fakultas, karena kan udah lama nggak ke kampus ya Pak ya. Iya. Minta, akhirnya udah daftar, lolos administrasi, selanjutnya kan SKD. Nah, karena kerja udah lama, ilmu matematika basic tuh udah luntur lah Pak. Berapa lama itu meninggalkan kampus? Sebelum ikut tes Kerja, ini? maksudnya kerja di tempat lama berapa lama? 15 tahun Pak. Jadi sales representatif itu 15 tahun saya. 15 Sejak tahun. lulus Lulus SMA, Lulus SMA. lulus SMA langsung kerja. sambil kuliah. Sambil Enggak, kuliah. terus awalnya lulus SMA lah kerjanya itu di mall Pak. Jadi salesnya sales counter ya di mall. 5 tahun lah tuh. Akhirnya terus setelah itu ditarik ke kantor pusat. Nah baru memutuskan oh bisa nih kayaknya jamnya bisa untuk sambil kuliah. Karena kan office hour. Iya, iya. Jadi pulang kerja kuliah. Makanya cari kampusnya yang deket stasiun Pak. Biar pulang kerja itu aksesnya gampang. Iya. Ya. Kan kelas karyawan. 4 tahun lulus 2019. Akhirnya udah lama komunikasi kan juga nggak ada hitung-hitungan ya Pak. Lulus 2019. Iya. Berarti sampai pendaftaran ke CPNS ini berapa tahun? Kan kita 2024 kan 2024. daftarnya. Tesnya 2024 ya? Iya tahun lalu. Berarti 15 tahun. Yang iya, kalau dari lulus, kalau dari lulus kuliah ya 5 tahun ya. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya. Cuma kan 2019. Oh ya, oke. Cuman kan kuliah kan kita nggak ada matematika. Iya, benar. Cuman statistik itu pun basic kan Pak. Mhm. Akhirnya udah belajar Pak. Habis lolos administrasi SKD belajar. Diajarin sama temen sampai ikut bimbel-bimbel. Kita ngambil kelas bimbel dari berbagai macam tutor. Oh, ikut bimbel. Ikut bimbel. Ada bimbel Online. untuk Ada. CPNS. Banyak. Ini juga Mbak Prima ikut juga bimbel. Iya, walaupun aku peserta tunggal, tapi kan aku juga mikir Harus nilainya ya. Iya, Kalau enggak lolos. Iya harus, yang penting pasti grade dulu kan Iya, ya. benar. Kalau misalkan nggak lulus passing grade kayak kecewa gitu loh. Iya. Nah, benar, Masa benar. peserta tunggal nggak lolos? Nggak lolos, Iya kan iya. agak gimana gitu. Terus akhirnya ikut bimbel, pulang kerja juga belajar. Ya yang penting lulus passing grade dulu gitu. Hebat nih Mbak Oik. Ya. Semangatnya tinggi, kerja keras ya. Ya itu memang namanya usaha ya. Ya, maksudnya memenuhi syarat syarat sukses kan usaha Ya, sama usaha doa. dan doa ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Nggak ini. bisa dipisahkan. Ya. Nah, lanjut Mas, ini tadi yang bimbel. Ya ikut bimbel. Terus kita juga ngambil kelas tryout. Jadi bimbel kan itu kayak materi-materinya. Terus kita juga ada ngambil paket yang tryout. Itu Jadi online. online. Mbak Prima juga online atau ini offline? Offline, Offline. bayar. Kalau saya online. Selain itu juga kita lihat dari YouTube, dari TikTok. Bahkan saya di kereta nih pulang kerja kan dari Jakarta ke Bogor tuh 2 jam kurang lebih. Itu di pasang earphone itu dengernya podcast tentang
Soal-soalnya mungkin Ada yang khusus podcast untuk itu? ada pembahasan materi-materi mungkin yang bukan matematika ya, lebih ke wawasan Wah, kebangsaan. iya. benar-benar. Itu penting. Nanti di-share ya di kolom komentar, nanti kita share. Boleh, Maksudnya boleh. link podcastnya Iya, buat teman-teman mungkin nanti yang mau ikut Ya, CPNS. boleh juga nanti tahun depan buka bimbel kita. Iya, bisa jadi. Ya ada pengalaman. Ada 8 narasumber. Dalam narasumber dan secara manajerial kan sudah terlewati. Sudah terlewati Ya. gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin, kalau saya kan awalnya belum tertarik nih. Iya, Jadi saya baru tahu di saat saya daftar. Tapi kalau mungkin teman-teman yang udah sering ikut daftar CPNS dan belum berhasil, pasti udah tahu sih kayaknya. Gitu. Kalau misalkan kita boleh sebut si bimbelnya itu. Boleh nggak? Boleh, Banyak. nggak Ada, kalau saya tuh ikutnya 3. Jadi Al-Faiz, Sang Tutor, Firacun. Nah itu bimbel-bimbel online yang ada banyak yang free juga kok kalau untuk materi-materinya di YouTube. Kalau dari mengikuti itu ada pengaruhnya nggak? Banget sih kalau Banget ya? buat saya. Oh jadi itu sangat mendongkrak untuk ini. Iya, karena Untuk referensi sampai lulus. soalnya juga yang update kadang. Dan dekat-dekat gitu dengan yang diujikan waktu ini. Iya, jadi makanya kalau saya ngambil paket tryoutnya 1 minggu atau 2 minggu sebelum tes. Karena kan mungkin teman-teman yang lain udah tes duluan kan Pak. Iya, Jadi kita kadang dapat referensi soal dari yang udah ujian duluan jadwalnya. Kalau pengalaman Mbak Prima gimana? Sebenarnya setiap tahun itu soalnya sama. Oh, tipenya. Ya menurut saya. Iya. Iya. Oh, Karena ini sudah pengalaman 4 kali. Iya, iya. Yang 4 kali terus yang peserta tunggal aku pikir cuma yang penting lolos passing grade dulu. Kalau nggak lolos kan kecewa juga kan Iya, ya. benar, Nggak ada iya. saingannya. Nggak ada saingannya baru nilainya kurang gitu Iya, ya. tapi tetap bimbel sama tutor di YouTube lihat YouTube ya Firacun itu sama seperti masnya. Oh gitu. Iya. Ini menarik Pak. Iya. Saya baru tahu ada bimbel-bimbel Iya. CPNS Ya ya. memang mungkin semua peluang itu ada ini. Heeh. Setiap permasalahan itu ada pemecahannya Pemecahan salah satunya itu. bimbel, Iya. ya. Nah, terus kaitan tadi, itu kan prosesnya tadi persiapan ya, dalam hal ini menjawab soal. Nah persiapan-persiapan lain apa yang ini selain tadi bimbel? Misalkan mungkin ada keluarga yang CPNS juga, gimana sih ininya gitu? Kalau saya pribadi ternyata lucunya saya tahu ada saudara dan sepupu yang ikut CPNS tuh pas di SKD. Ujian? Oh. Kan kita kan ngantri kan Pak. Iya benar. Lah ketemu. Jadi kita nggak pernah komunikasi kalau kita tuh ikutan CPNS. Pas ketemunya pas SKD. Lolos juga? Kemarin nggak lolos, terus sempat diloloskan karena kena optimalisasi. Optimalisasi. Tapi nggak karena diambil? lokasinya jauh di Papua nggak diambil. Oh sayang ya. Sayang. Iya, iya. Padahal harus ngobrol dengan orang yang pernah di Papua Pak. Iya, lebih enak di sana malah. Ini alumni luar Jawa semua. Oh nih. gitu. Iya. Baik berapa tahun luar Jawa? 5 tahun. 5 tahun. Ya, Iya. di Sulawesi Selatan. Sulawesi. Saya 13 tahun. Di mana Pak? Ambon, Papua. Oh. Alhamdulillah. Kalau Mbak Prima sendiri? Pas tes SKD itu kan langsung keluar nilainya. Terus pas kayak alhamdulillah langsung passing grade itu kan pas keluar dari ruangan kayak agak nangis gitu kan. Akhirnya bisa lulus passing grade tapi pas itu nggak ngasih orang tua kalau aku aja yang peserta tunggal gitu kan. Nah, sampai orang tua nanya sayangannya berapa gitu. Nggak aku kasih tahu duluan kan Iya, takut senang dulu Iya, gitu. benar. Terus aku cuma cerita ke teman yang dia kebetulan juga peserta tunggal tahun 2019. Sama di KLHK dulu terus dia di Manggala. Dia dulu juga peserta tunggal. Ya udah kamu tinggal datang aja SKB, absen aja gitu. Katanya udah pasti lolos itu. Iya. Ya tapi tetap aku belajar SKB sih. Iya. Oh iya. Iya. Kan kalau SKB ada passing grade-nya juga? Enggak? Nggak, kalau yang nggak ada saingannya nggak ada sih. Cuma kan harus nilai tertinggi. Ya masa nilainya ini ya malu banget ya. Iya. Udah kompetensi bidang padahal dan bidang itu formasi yang harus di ini kan. Iya. Oh, iya. Nah, apalagi baik. Masih Ya, banyak nih tapi bingung masih mau banyak dinanya nih. nanyanya kemana ya. Tapi gini, kan kalau dari Mbak Prima tadi 4 kali kesempatan ngikutin ya. Iya. Berapa tahun lagi kesempatan kalau misalnya katakanlah hari ini nggak lolos gitu, masih punya waktu banyak untuk ngikutin. Pas aku tes itu umur 26 tahun. 26 tahun masih ada kesempatan berapa tahun lagi? Kan
35 kayaknya ya. Oh 35 kurang ya. masih banyak Oh, ya? Masih banyak. Masih Tapi banyak. kan setiap tes itu kayak capek gitu kan. Harus belajar Iya, lagi. iya benar. Iya. Dari awal ngantrinya ya. Iya, kayak udah bosen harus administrasi lagi, Oh, ngumpulin iya. berkas-berkas lagi. Sempat nggak ada ultimatum, nih saya tuh kalau segini kali nggak ikut aja lagi gitu, ada nggak? Tuntutan orang tua. Oh, Iya. tapi itu memang mulia kalau cita-cita orang tua Dipenuhi. dipenuhi. Jadi seperti ada rasa apa? Ya kalau mau apa? Jasa orang tua kan nggak terbalas ya. Tapi kita dengan memenuhi harapannya itu seolah-olah sekian persennya udah gitu. Iya. Nah, nih Mas Vicky, waktu menentukan formasi itu memang ngambilnya yang dekat atau memang sesuai dengan bidang? Jadi karena awalnya kan coba-coba ya Pak ya. Iya, iya. Awalnya coba-coba nih. Ini karena baru pertama kali Baru ya? pertama kali. Awalnya coba-coba. Terus kebetulan keluarga juga ada yang di Kementerian Kehutanan. Orang tua ya? Orang tua, istri, keluarga. Oh istri 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 lebih udah duluan? duluan. Istri duluan, tapi P3K. Iya iya. Ya kan. Terus ayah, uwa, banyak lah yang di Keluarga Kementerian rimbawan. Kehutanan. Iya, Keluarga rimbawan. Nah, terus karena awalnya coba-coba jadi nggak mikir mau kemana ya, kementerian mana ya gitu. Iya, iya. Adalah Kementerian Kehutanan. Rumah saya kan di Ciamas. Saya pikir, saya tanya sama ayah, ya ini di mana ya lokasinya? Ini kayak Gunung Batu. Oh ya udah deket deh 5 menit 10 menit nyampe nih ke situ gitu Iya. kan. Pas udah lulus SKD, terus kan yang dibutuhkan 1 formasi, jadi yang diambil kan 3. Nah saya urutan kedua nih pas SKD. Nah terus lolos ke SKB harus ngejar kan. Itu satu saja? Satu yang Oh, di sini dibutuhkan ya formasinya ya? betul. Ah, iya, Yang diambil kan 3 orang. Kalau Mbak Prima kan tunggal nih. Tunggal ya benar-benar. Nah jadi saya harus ngejar untuk dapat nilai paling tinggi di SKB, untuk nyalip peserta pertama yang peringkat 1 di SKD. Iya iya benar. Ya kan? Iya, Karena iya, kan iya. diambilnya kalau nggak salah 60-40% ya. Iya iya. Ngejar, tapi saya sampai profiling saingan lah ibaratnya ya. Iya iya. Basicnya apa gitu? Yang satu kerja di mana, orang mana Itu gitu kan. itu profiling itu gimana sih? Jadi Di searchingnya di medsos Google. saja atau ada teknik lain? di medsos, jadi gini. Nah, itu penting juga profiling saingan. karena basicnya saya sales, saya kan kadang nge-profiling calon customer kan. Berarti ilmunya dipakai ya. Nah kan, terus akhirnya awalnya saya nggak tahu saingan saya tuh berapa, karena kan nyoba-nyoba awalnya. Terus temen nanya saingannya berapa, emang bisa ketahuan ya saingannya berapa? Bisa lihat di pengumuman website KLHK, download, terus cari yang Pranata Humas Di pendaftarannya di sini. di pendaftaran. Nah, Iya. cari yang BP2 BPSDM. Iya BP2 SDM. Terus dapatlah tuh saingan saya 23 orang. Saingannya 23 orang, Penempatan di Rumpin Iya, 3 orang. 1 orang Pak. Oh 1 orang. 1 orang. Enggak yang bersaing. Yang bersaing setelah lolos SKD 3 orang Iya, diambilnya 3 kan. Nah terus habis profiling, oh ada yang dari Makassar, dari Bandung, dari Jogja kan. Saya profiling itu pas di bener-bener nge-profiling pas SKB. Karena kan itu kan juga live score ya di YouTube. Kita ujian kan live score, jadi bisa ketahuan nilai kita berapa, nilai saingan kita berapa. Saya catat tuh manual. Akhirnya pas di kantor saya bikin Excel Pak. Oh ini. Iya. Nah akhirnya pas yang SKD ada yang gugur 3 orang karena nggak passing grade. Karena dia nggak ikutan. Terus pas yang di SKD yang lolos 3 orang, yang passing grade bener-bener yang dibutuhkan 1, yang passing grade cuma 3 orang. Nah pas SKB udah saya profiling, saya cari di Google, LinkedIn-nya kan ada tuh. Iya iya iya. Bisa tahu dong Pak, dia lulusan mana, dia kerja di mana gitu. Setidaknya basicnya nanti dia nyasar nggak nih di Iya, ini maksudnya ya? kayak ini lulusan kuliahnya linear nggak nih? Iya. Gitu kan, sama formasi yang dibutuhkan gitu. Karena kan kita ibaratnya mau bertanding kita harus tahu lawan kita siapa gitu. Itu bisa dikatakan plus minusnya kita punya LinkedIn ya. Ya. Minusnya mungkin. Minusnya kita enggak bisa juga. baca. Minusnya tapi bermanfaat. Tapi bermanfaat. Bagi orang lain. Mungkin juga dia kan di tempat kerja yang lebih cocok di tempat lain. gitu Iya. ya. Kalau yang Akhirnya. kan saingannya 2 nih Pak. Kalau yang pertama itu dia punya LinkedIn dan bener-bener itu dia orangnya, saya cocokin sama media sosialnya. Nah kalau yang satunya lagi LinkedIn-nya ada tapi namanya banyak yang mirip. Oh. Yang mirip tuh namanya banyak. Jadi saya bingung ini yang mana ya? Karena media sosialnya
ke private jadi nggak Iya, iya. bisa kita cari tahu. Nah, Mbak Prima, kan Mbak Prima itu administrasi ya, basic Iya. ilmuwan. Kemudian daftarnya di Pranata SDM aparatur ya. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil. Aparatur terampil. Nah, waktu bidang itu berarti juga mempelajari butir-butir kegiatan atau tusinya Pranata SDM ya? Kebetulan waktu saya kuliah ada mata kuliah Oh, SDM ada mata SDM. 1 semester. Itu khusus untuk, maksudnya untuk yang Pranata SDM ini atau secara umum SDM entah di perusahaan atau di pemerintahan atau gimana? Perusahaan dan pemerintah. Oh, Ya berarti berarti sudah ada bekal ya. iya, berarti mempelajari Permenpan tentang apa aparatur SDM aparatur, analis SDM aparatur sama Pranata SDM aparatur. Kalau peraturannya sih enggak, secara umum aja sih. Oh, secara umum. Ya enggak luas. Oh, Iya. enggak luas. Cuma 1 semester. Oke. Iya. Tapi yang keluar dari Permenpan jabatan itu atau secara umum ini ya? Umum. Oh, umum. Biasanya kan suka dikasih kisi-kisi ya, dulu kalau P3K itu. Iya. Ada peraturan apa yang harus di Atau dapat kisi-kisinya waktu tes. Pas saya pelajari SKB sama yang mata kuliah SDM, kenapa beda gitu? Saya juga bingung gitu. Oh, iya, Belajar apa ini saya Iya, gitu. iya. Ya udah saya belajar yang SKB aja gitu. Oke. Iya, iya. Nah, ini selain tadi upaya-upaya ikhtiar ya. Ah. Nah, jalur lain apa yang ditempuh, Ya. Mas Pegi? Ya pastinya berdoa, minta restu orang tua gitu kan. Jujur ya doanya dikencengin, ibadahnya dikencengin sih Pak. Itu ya. Berarti puasa tiap hari? Enggak tiap hari, tapi lebih ke mungkin buat teman-teman juga boleh yang muslim ya. Iya, yang muslim. Saya tuh ya tadarusan, duha, Ya. kayak gitu sih Pak. Pokoknya di fullin semua ibadah sunnah Iya, dijalanin gitu ya. karena jujur kan teman kantor tuh yang ikutan 5 orang Pak. Iya, iya benar. 4-empatnya nih gak lolos. Jadi tinggal saya peserta terakhir nih. Jadi dan saya juga kebetulan tesnya paling akhir. Iya, Yang lainnya kan udah nggak lolos nih di SKD. Nah saya terakhir. Jadi pas ditanya passing grade tuh kayak harus dapat nih gitu. Nilainya minimal nggak. Iya. Passing grade lah minimal gitu kan. Ya memang itu ya. Doa itu ya harus lebih Iya. mendekatkan diri ya. Namanya kita harus berusaha dan berdoa gitu. Dan lebih tenang kalau Ya. toh pun lulus alhamdulillah, belum ditakdirkan ya, Ya, syukurilah. Iya. Mungkin ada di tempat lain Di tempat gitu. lain. Kalau Mbak Prima sendiri? Ya sama sih, sama kayak Mas Vicky, sholat, terus Heeh. puasa gitu kan. Puasa ya. Iya. Oh, perhatiannya tinggi ya. Iya, iya. Tiap hari telepon mama. Waktu itu saya ngasih tahu orang tua kalau peserta tunggal waktu pas mau tes SKB. Iya, takutnya sebelumnya kan takut udah seneng dulu kan. Iya, iya benar. Kayak Iya, maksudnya Ya, euforia gitu ya. euforia terus kita nganggap enteng gitu Ya, ya. nggak terus merasa aman gitu Iya. ya. takutnya kan kejadian apa yang kita tahu kan Ya nggak gimana tahu ya. gitu Iya, kan. Ya pas mau berangkat SKB aja takut semoga nggak hujan gitu kan. Oh, kenapa? Ya takutnya kalau kita nggak berangkat kan sama aja nggak lolos kan. Iya. Waktu itu tesnya di mana tempatnya? Waktu itu kan Jogja? di Jogja. Di Jogja Iya, ya. kan saya dari lulus kuliah sampai 2025 awal kan masih kerja di Jogja. Kalau Mas Vicky di mana tesnya? Kalau yang awal di Kemayoran ya. Jakarta juga ya. Di Kemayoran. Terus kalau yang itu SKD 6 center ya. Di 6 center. Kalau yang SKB di BKN Cililitan. Oh, Cililitan. Oke. Samping Prima Jasa. Hmm. Nyebut nggak apa-apa dah. Biar promosi. Nah, dari tadi kan sudah dari langkah waktu daftar, kemudian tes, kemudian respon waktu sudah selesai SKB gimana? Itu kan langsung live juga hasilnya. Live. Oh, gimana ini? Maksudnya merasa, alhamdulillah sudah ini itu waktu momennya itu seperti apa? Kalau SKB kan memang live skornya. Tapi kan yang tadi perhitungannya kan 60 dan 40%. Belum diperhitungkan. Belum. Nah, tapi saya juga saya nyari-nyari Manual. dapat rumus Excelnya. Ah, Nyari-nyari Pak di YouTube. Ada di YouTube, ada konten kreator yang bikin rumus Excelnya tuh saya DM, boleh minta nggak dikasih via email. Saya download udah tinggal saya masukin nilai SKD saya berapa, nilai SKB berapa, udah. Terus masukin lawannya kan. Iya benar. Udah dapat langsung. Jadi sebelum pengumuman resmi, Sudah, ya saya udah tahu. ya. Tapi dari rumus itu ketika di pengumuman diterima itu nilainya keluar juga.
Sama persis Pak. Sama persis. Sama Oh persis. berarti rumusnya betul ya. Betul. Orang dalam bukan? Orang kepegawaian. Orang kepegawaian. Orang itu. kepegawaian tahu ya. Bikin ini, bikin tutorial. Tutorial. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Oke. Berarti memang aman ya, selisihnya jauh gitu ya dengan kompetitor. Selisihnya 10 poin Pak. Saya mengungguli 10 poin. 10 poin ya sebenarnya. Tipis kecil juga ya. Tipis Iya. ya. Iya. Ya. Ya itu. Kalau Mbak Prima gimana? Waktu tes SKB itu kan mau tes SKB saya bilang ke orang tua ya kan cuma nggak ada saingan cuma peserta tunggal terus orang tua sempat gak percaya kan siapa tahu di belakang ada yang gimana gitu kan terus belum bilang ke teman kerja juga gitu baru teman deket terus oh itu kalau udah tinggal berangkat aja ntar pasti lolos gitu kan. Yang tadi sudah duluan lolos ya dengan Iya. peserta tunggal yang Iya. punya pengalaman sebelumnya. Iya kebetulan teman saya di Manggala 2019 peserta tunggal juga lolos. Tuh ya udah berangkat terus lama-lama pada tahu kan kalau peserta tunggal udah kamu lolos itu langsung gitu kan. Terus ada yang nggak percaya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya begitu kan. Siapa tahu nanti ada yang bayar gimana gantiin kamu gitu. Oh iya. Mungkin gitu kan. Kalau dari belum masuk ke SKB daftarnya mungkin ya jelas ya pesertanya satu doang ya. Kan panggilannya di SKB itu kan. Iya. Sebelumnya Tapi maksudnya stigma Ya stigma yang dulu masih yang dulu melekat. melekat. sebelum pengumuman administrasi itu kan udah bisa difilter di SSC-ASN itu kan jumlah yang melamar sama saingannya itu bisa difilter. Dari situ sebenarnya aku udah tahu nggak ada saingan sebelum lulus pengumuman administrasi. Itu di screenshot nggak? Aku screenshot. Ah, iya. Iya. Itu bisa jadi bukti. Nanti kok tiba-tiba ada kompetitor. Muncul ya. Iya karena begitu. Setiap hari mah aku buka gitu. Takut berubah. Ya. Betul. Itu sudah tepat langkah seperti itu karena screenshot itu bukti nanti bisa kalau ini ke ombudsman itu. Bisa di ini ya. Ah, Diperkarakan. diperkarakan karena tadinya belum ada kok tiba-tiba ada muncul. Nah, waktu itu nilainya Waktu itu lulus passing grade itu cuma 300. yang banyak SKB ya? SKD. Oh SKD. Terus yang SKB-nya Berapa ya 250-an gitu. Soalnya kan aku mempelajari SKB kan itu hamin berapa hari gitu saking banyaknya gitu kan. Kayak mau menyepelekan tapi juga belajar gitu. Ya ya. ya sudah jadi ini sih pasti kalau ya setidaknya ada tenang ya. Iya. Tapi untuk meyakinkan ketenangan tetap harus belajar. Iya belajar. Terus Oh, ini. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang agak ini. Kan sudah pernah merasakan bekerja. Iya. Ya, kalau di swasta itu gimana sih rasanya bekerja? Saya nggak bisa nanya dibandingkan dengan sekarang ya, Iya. karena belum kan. Iya. Tapi Baru 2 hari kemarin. baru 2 hari. Atau bisa merasakan bapaknya. Orang tua. Tapi gini, maksudnya setelah menempuh semua tahapan sampai lulus, ya sekarang saya jadi ASN gitu ya. Tapi kalau lihat dari pengalaman sebelumnya kerja di swasta itu plus dan minusnya seperti apa sih sehingga bisa saya ikut coba-coba gitu. Atau yang terbayang dulu gitu. Yang ya. terbayang dulu. Ya. Misalnya Mbak Prima dulu kali ya. Ya, Mbak Prima dulu. Kalau di swasta kan setiap itu ada lembur. Ada lembur. Iya. Lembur itu berarti waktunya Di luar jam kerja. Iya kalau misalkan belum target ya lembur. Satu hari itu ada targetnya. Jadi target Iya. yang menyebabkan lembur itu target Iya. ya. Target output atau jam? Setiap nasabah yang Produknya? iya kan saya menelpon nasabah itu satu harinya itu harus ada beberapa 30 30 nasabah. 30 nasabah yang diangkat gitu. Oh, yang diangkat. Iya harus ada targetnya gitu. Oh, jadi selama belum 30 itu harus ngambil lembur Iya lembur dan dibayar itu. dibayar per jam. Oh, per jam. Iya. Itu kalau malam masih tega juga nelpon, Mbak. Waktu itu saya ada yang shifting terus yang terakhir di BTN nggak shifting. Maksudnya itu shifting bahasa sekarang. Oh, gimana? Jam kerja. Pergantian ya. Oh, pergantian. Shifting iya. Paginya dari setengah 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9 malam. Itu kerja di kantor atau bisa Di dari mana rumah? saja? Di kantor. Di Oh, harus kantor. di kantor ya. Iya. Iya karena lembur dapat
bayaran lembur itu ya. Oke. Iya. Jadi minusnya mungkin bisa kerja sampai malam ya. Iya. Tapi ya tadi kalau targetnya sudah selesai kan boleh pulang. Iya. Tapi dari segi mungkin ya pernah Salary. dengar-dengar salary ini gimana kalau pendapatan dengan masa depan di swasta itu seperti Kan di apa? SK pengangkatan sudah muncul kali nilainya. Iya. Rupiahnya. Kalau UMR-nya kan menurut saya sangat, cuman kalau tambahannya di lembur sama bonus per tim sama target harian gitu. Per tim kalau terlampaui target dalam satu Ada bulan. target tim, ada target individu gitu. Ya lebih tertata sebenarnya. Ya, di Kita sini juga- juga tertata SN. Ya, cuman ya nanti mungkin bisa dibandingkan dengan pengalaman kita. Kalau Mas Vicky Kalau Mas sendiri Vicky gimana? gimana? Kalau saya karena pekerjaan sebelumnya sales representatif, yang pasti sales ada komisi ya Pak. Dan kita bisa melebihi gaji pokok komisinya itu kan. Dari awal memang pas ikut CPNS udah diinfo sama Kira-kira sekian ayah lah. sama Iya. istri. Keluarga. Gimana katanya dari Maksudnya ya ayah? kalau misalkan jadi ASN ya jangan harap gajinya besar karena kan pengabdian. Tapi cukup. Ya insya Allah cukup, tapi makanya kan kata sih insya Allah dicukupkan Ya. gitu kan. Cukup buat beli mobil, cukup buat umroh, Amin, cukup amin. Nyekolahin anak. Iya, cukup terus sekolahin anak. beberapa teman juga udah ada yang duluan jadi PNS kan Pak. Makanya pas pengumuman saya juga meskipun saya udah tahu dapat nih, alhamdulillah dapat, tapi kan belum pengumuman resmi karena yang tadi takutnya disanggah kan sama peserta lain. Kalau saya pribadi nih, kalau Mbak Prima kan tunggal tuh. Iya. Akhirnya paling yang tahu yang teman-teman saya yang daftar PNS itu saya kasih tahu. Saya juga nggak keluar-keluar ke yang lain-lain karena takutnya kena ain ya. Udah belum resmi udah dikeluar-keluar Sudah, iya, gitu iya, kan. benar-benar. Akhirnya ya udah, makanya pas kemarin tahu, pas saya bikin video biasa naik kereta sekarang naik bus jemputan gitu. Nah baru tuh teman-teman pada komen, Kak sekarang di Kemenhub gitu. Iya terus ya itu kalau misalkan masalah gaji sih kalau bisa dibilang jauh banget sih Pak. Downgrade-nya saya karena kan saya 15 tahun nih. Oh iya, karena masa Udah lama. kerja. Iya, Sudah lama betul. jam Ya terbang. nggak apa-apa itu tabungan. Iya, iya. ini Ya, lagi. ya ini juga sebenarnya investasi juga Investasi, masih panjang, panjang. masih panjang. Tapi memang kenapa saya akhirnya ambil karena kan pas lolos kayak mau diambil apa enggak gitu Oh kan. gitu, saya sempat kepikiran Masih gitu ya. masih ada pikiran itu ya? Istri sih Pak yang Oh, nanya istri. kayak mau diambil atau enggak gitu. Karena kalau Mungkin kalau istri ada perhitungannya soalnya. Mulai berkurang. iya karena kan istri udah lebih dulu masuk kementerian. Jadi dia udah tau lah struktur kerjanya, culture-nya di kantor gimana gitu kan. Ya dan teman-teman juga bilang kayak nanti jangan kaget bakal culture shock. Maksudnya budaya kerjanya antara swasta dan pemerintah kan beda gitu. Kalau teman-teman tuh kayak ngucapinnya gini, selamat menjadi budak birokrat dari budak korporat gitu. Oke, dari budak korporat ke budak birokrat. Betul. Tapi saya itu gini mau apa ya? Apa yang saya mau ucapkan gini. Jadi saya itu pengen kalau memang di swasta itu yang ditarget adalah produktivitas, itu Bisa yuk, kita terapkan. Yuk kita bareng-bareng di Meskipun sini. secara secara organisatoris, misalnya secara institusi, tidak seperti Mbak tadi kalau misalnya output belum tercapai harus lembur kemudian. Nah kalau di sini kita bisa pelan-pelan ya kita terapkan. Itu justru saya pengen kalau teman-teman yang sudah di swasta itu, yuk kita bareng-bareng yuk bagaimana kita itu terus bisa produktif gitu ya. Jadi meskipun memang nggak secara ini ya, secara formal itu Ya, hasilnya di apa namanya, ya diperhitungkan. Gitu. ya, jadi maksudnya tidak semuanya diperhitungkan dengan rupiah. Betul. Tapi ada Nilai kebermanfaatannya. nilai kebermanfaatan. Maksudnya ada step A seperti batu loncatan kita. Oh kita mau membuat apa nih? Kita batu loncatannya step-stepnya kita yang ngatur gitu. Dan kalau bagus lagi kalau itu dalam satu tim kan. Jadi kerja sama tim yang ya mungkin dulu kerja sama timnya di swasta yang semuanya target di output kan. Ya, dan semua target dikasih ini apa namanya penghasilan. Nah, tapi kita juga mungkin itu akan apa ngikutin ya. Ngikutin karena produktivitas itu
ya banyak juga yang tidak terbayarkan dengan rupiah tapi terbayarkan dengan hal yang lain. Ya, Apa benar. itu dari penghargaan atau dari apa gitu, banyak ininya. Nah, ini Mbak Prima. Mbak Prima sendiri waktu maksudnya sudah terbayang, alhamdulillah ini bisa tembus lah. Sampai di SKB, sudah ini nunggu SK segala macam. Waktu nunggu SK masih kerja? Waktu itu saya resign di 2025 awal itu resign karena Disuruh? saya pemberkasan CPNS kan harus ke Jakarta, ke Oh, semua Polres. pemberkasan di Jakarta ya? Kan sesuai KTP Polresnya itu Oh, sesuai iya, KTP. Oh iya iya iya. Ya udah saya memutuskan untuk resign soalnya kalau saya lanjutkan bekerja kan cuti cuma 2 hari. Nggak cukup Iya waktu. PP Jogja Jakarta kan nggak cukup 2 hari. Iya. Terus saya memutuskan untuk resign mengurus pemberkasan CPNS itu. Nah, waktu sudah mulai ngurus pemberkasan ini kan artinya sudah fix keterima ya. Iya. Nah, dulu sudah mulai kebayang nggak harapan apa sih nanti saat masuk sebagai Pranata SDM yang tadi sudah dipelajari di perkuliahan? Di perkuliahan ya kayak tentang dulu itu mempelajari kayak tentang rapat-rapat ya. Nah, waktu sudah masuk kebayang nanti saya masuk mau gini deh gitu. Belum ada sih Oh, Bang, belum ada. masih belum ada sama sekali. Iya. Soalnya masih kayak santai-santai gitu kan. Jujur nih, jujur kayak masih Kayak masih puas sudah kerja terus keterima gitu ya. iya, masih kayak habis resign entar lah mikirnya entar dulu ini ngurus yang lain dulu Iya, gitu. iya. Oke. Kalau Mas Piki sendiri kan Pranata Humas tuh sesuai dengan basic keilmuan, Iya. sesuai dengan apa namanya tadi pengalaman kerja. Iya. Tapi ya, kalau saya mau nambahin dulu. Tadi dari pernyataan Mas ini kan bisa terjadi culture shock ya. Tapi menurut saya karena basicnya pertama Sudah Mas ini sesuai sudah ya? sesuai, pengalaman kerjanya juga di situ. Nyambung. Dan sekarang diteruskan. Sebenarnya menurut saya nggak ada culture shock, tinggal dilanjutkan sebenarnya. Itu yang ngucapin selamat Pak. Kalau Mas Pikinya kan belum. Ya, gimana Mas Vicky? Iya, jadi saya ambil kuliah ilmu komunikasi bisnis pun karena kan sambil kerja ya Pak. Kerja saya tuh jujur kita namanya sales sering keluar lapangan dan produk yang kami jual sebelumnya di kantor yang sebelumnya itu tuh kan scanner dokumen. Jadi kita sasarannya pasti government. Yang banyak beli kan government. Jadi Kementerian Kehutanan sebelum saya keterima CPNS sudah beberapa Sudah kali Mas, terbiasa. udah beberapa kali datang ke sana untuk kita presentasi, untuk memberikan training di ruang rapat seperti ini, misalkan yang besar, kayak gitu kan. Jadi terus ilmu komunikasinya kepake karena kan kita public speaking ya Pak. Oke. Iya, benar. Apa ya, berpolitik untuk meyakinkan calon Iya, customer pakai barang. mempengaruhi ya. Iya kan. iya. Nah pas daftarnya jadi Pranata Humas juga emang udah sesuai keilmuan. Awalnya tapi sebenarnya bukan Pranata Humas. Saya tuh awalnya tadinya mau ke pengadaan barang dan jasa. Oh, ngikut ini ya keluarga ya. Sebenarnya bukan karena ikut keluarga, karena yang dibutuhkan banyak Pak, 32 orang. Iya. Peluangnya ya, lihat Betul, kan peluang. kata temen ikutnya yang banyak di formasinya dibutuhkan, jadi peluangnya besar gitu. Tapi ternyata pas tanya-tanya, oh ini untuk disebar ke seluruh Indonesia. Nanti kan daripada nanti dapatnya nggak di Jakarta atau di Jawa Bali, minimal di Jakarta atau Bogor lah. Bingung kan Pak, udah berkeluarga. Ya. Jadi ya udah deh ngambilnya di Bogor aja gitu. Pranata Humas. Pas malahan ya. Pas malah. Saya harap memang ya itu. Ini bukan start ya, bukan culture shock tapi udah tinggal lanjutin gitu. Betul. Ini Begitu juga Bu Indu, Mbak Prima ya. Mas Vicky, waktu kan sudah tahu nih keterima di sini ya. Sempat ini nggak kayak tadi tuh, oh lihat kantornya buka-buka di searching dulu. Ya, jadi lucunya awalnya kan ngiranya kita di Gunung Batu ya Pak. Sampai istri tuh nanya ke teman yang di Gunung Batu, Mbak nanti suamiku kerja di situ loh. Dicek lah sama temennya yang di Gunung Batu itu, nggak ada nama suamimu di sini. Terus jadi baru ketahuan ditempatkan di sini tuh Pak pas udah lolos SKB. Oh ini di Rumpin gitu kan. Nyarilah di Google dari rumah ke Rumpin berapa kilo ya gitu kan. Oh hampir 40 kilo nih gitu kan. Akhirnya nanya-nanya ada jemput-jemputan nggak? Alhamdulillahnya ada. Karena kalau naik kendaraan pribadi motor lumayan ya Pak, pegel kayaknya 1 jam lebih gitu kan. Bisa dilatih sih. Bisa dilatih ya. Masih muda. Kalau Mbak Prima waktu ngelihat ini belum sempat tahu ya kalau kantornya di sini. Belum tahu, saya pikir di kota kan nggak ada. Bogor gitu ya. Iya Bogor aja gitu. Pas taunya itu admin Instagram sini follow saya, terus DM masuk
invite ya, nanti saya invite di WA gitu kan gabung, terus akhirnya dikirim link itu Maps. Map. Iya, ini nanti Jauh banget. kantornya di sini ya gitu waktu itu. Terus saya buka, oh ini jauh banget ternyata dari kota Iya, gitu iya, kan. iya. Terus akhirnya pas saya pulang ke Jakarta, saya ke sini. Oh sempet, Iya, sempat main Survei ke ya? sini, iya survei. survei main ke sini. Mm-mm. Terus tadinya kan saya nyari kos-kosan di sini, terus ternyata nggak ada. Hmm. Terus dia asrama? Bareng? Ngontrak. Oh kontrak. Ngontrak. Oh sudah kontrak. Iya. Oh nggak gabung dengan teman-teman di sini? Belum mungkin. Oh belum. Keputusannya cepat jadi antisipatif. Wah, harus kontrak dulu Ya mungkin lebih nyaman ya. lebih. Iya. Ya. Sudah berkeluarga belum sih? Kok saya belum nanya tadi. Sudah bulan April Oh baru aja. Baru menikah, Pak. Suami di sini. Suami Jakarta. di BSD. Oh, di BSD. Oh, sini, Oh dekat. iya. Kalau itu ya udah ideal. Tidak. Ya keluarga dekat. Di sini juga ya memungkinkan bagus. Ya bagus ya. Kalau kerja pun kalau suami ke BSD kan dekat. Iya. Ya, dekat dari sini. Dia yang ngalah. Oh iya. Oh dia ngalah. Debu ya. Iya, iya. Nah Mas Vicky kan sudah mulai tergambar 2 hari. Kemarin sudah mulai ini ya orientasi, maksudnya lihat-lihat Sudah. aktivitas di sini ya. Sudah pengenalan ke staf yang senior-senior, udah pengenalan, terus kita juga dikenalkan dengan lingkungan kerja. Terus kemarin juga tentang dikenalkan juga aplikasi apa aja nanti yang akan kita gunakan, gitu kan. Pranata Humas ada aplikasinya Pak? Apa ya? Simpak. Oh ya kalau Kalau sistem- kepegawaian sistem- Sispek ya. Ya sistem-sistem yang akan kita gunakan gitu kan Pak, kayak misalkan kayak absen pakai Sikadir, Oh, iya, gitu nanti. semuanya memperkenalkan seluruh Aplikasi yang digunakan. terkait Betul. dengan pegawai ya. Betul. kepegawaian. Terus ya benar sih, sebelum BKN resmi mengumum, mungkin saya telat ya nggak nyari tahu info. Adminnya Instagram BP2 SDM lebih cepat. Jadi dia udah ngucapin congratulations, selamat bergabung menjadi keluarga gini. Oh gitu ya. Terus di invite ke grup. Iya, Terus langsung ke WA. ada 8 orang kan Pak. Oh jadi nggak ngerasa sendirian nih. Gitu. Iya. Oke. Iya. Nah Pak Oik, ini Ya. kita di penghujung nih. Hmm. Meskipun nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, mungkin dengan teman yang lain juga Ya. yang lebih mendalam lah Mendalam. terkait dengan bidang. Dan ini kan formasinya berbeda. Mungkin formasi. memiliki pengalaman yang berbeda juga. Ya, betul. Nah ini juga sebagai informasi Mas Vicky sama Mbak Prima ini salah satu media center ya podcast Semesta Bagian Menghijau. dari media center. Nah, ini yang kemarin tahun yang lalu ya, 1 tahun ya. Ini Satu lebih. tahun lalu ya, September. Ini kita inisiasi ya, mudah-mudahan ini jadi salah satu sarana. Ya, mudah-mudahan yang baru-baru ini sebagai penguat nih. Ya, penguat bisa lebih berkreasi, Ya, bisa lebih Dan ya, saya rasa pengalaman panjang, keilmuan juga lumayan. basicnya sudah ada. Basic sudah ada, apalagi Pranata Humas. Hmm. Yang kepegawaian juga kan basic-basic kaitan dengan kepegawaian penataan SDM kan luar biasa. Ya. Ya, luar biasa. Ya, selamat bergabung. Selamat bergabung. Ya. Nanti kita lebih banyak ngobrol lagi. Ya. Baik sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan nih generasi muda, mudah-mudahan menjadi penguat kaki-kaki kita nanti Pak Oik. Ya. Dikala kita sudah mulai jenuh. Dan memang waktu berjalan terus. Waktu berjalan Dan terus, kita mulai udah sepertiga di ujung kalau saya ya. Saya separuh masih jalan. Iya, iya. Separuh masih jalan, mudah-mudahan termasuk ini podcast Semesta Menghijau bisa tayang terus setiap pekan, setiap hari Rabu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, dan ini tadi obrolan kami dengan keluarga baru Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 3. Mudah-mudahan menjadi corong juga nih. Ya. Ya, jadi corong juga. Nanti mungkin ada ide-ide baru ya. Nanti kita berkolaborasi, bersinergi. Tadi sudah banyak ya. Pranata Humas, keilmuan, Mbak Prima juga SDM ya, pengalaman kerja juga nih. Baik, terima kasih Mas Vicky, Mbak kasih. Prima. Nanti kita lanjut di luar forum lagi, Ya. obrolan-obrolan yang menarik lagi. Iya Pak. Salam sehat, mudah-mudahan betah di sini. Amin. Saya juga betah ada generasi baru. Ya. Biar kita juga lebih tampak cerah Pak Ega. Ya, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Bapak. Ya.